Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkatinya. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan belajar tentang seorang pahlawan iman, tapi dia bukan seorang pria, seorang wanita. Nah, saudara, kalau kita belajar dalam Perjanjian Lama khususnya, itu memang sebagaimana kita ketahui, budaya Ibrani itu adalah budaya kepriaan, artinya yang ditonjolkan adalah kaum pria. Namun demikian, kita mengenal akan hatinya Tuhan, bahwa kaum wanita yang kudus, yang benar, yang hidup di dalam kasih, itu ternyata cukup banyak, saudara, yang muncul di dalam tulisan-tulisan Perjanjian Lama. Nah, kali ini saya ingin ngajak saudara untuk sedikit saja kita belajar tentang seorang wanita. Dia justru bukan wanita Ibrani sebetulnya, ya, namanya Ruth, saudaraku. Dan ini salah seorang pahlawan iman di dalam Perjanjian Lama. Saudara, Ruth ini luar biasa. Dia adalah gadis Moab yang menikah dengan salah seorang anak dari Elimelech. Jadi kisahnya begini, saudara. Ini kita mundur dulu ya. Kisahnya itu ketika Israel mengalami bala kelaparan, maka Elimelech dengan istrinya yaitu Naomi beserta dua putranya yaitu Mahlon dan Kelion, mereka berangkat ke negeri asing, yaitu ke negeri tanah Moab. Nah, di tanah Moab itu mereka hidup di sana ya sebagai perantauan begitu, dan beberapa lama mereka hidup di sana, ternyata tragedi demi tragedi terjadi, saudaraku. Yang pertama yaitu Elimelech meninggal dunia, mati. Tentunya sebuah pukulan yang berat bagi Naomi. Naomi kemudian dengan kedua putranya, dia terus bertahan, dan ketika putranya itu sudah menjelang dewasa dan sudah tiba waktunya untuk menikah, Naomi mencarikan gadis-gadis Moab, karena di situ nggak ada gadis Ibrani, jadi adanya gadis Moab. Nah, akhirnya menikahlah kedua putranya itu, Mahlon dan Kelion ini, dengan Orpa dan Ruth, gitu ya. Jadi Naomi punya dua anak laki-laki dan dua menantu perempuan. Nah, kemudian saudaraku, Naomi mengalami pukulan lagi, yaitu dua anak laki-lakinya itu berturut-turut meninggal dunia, Mahlon dan Kelion. Sehingga tersisalah Naomi sendiri, yang mana secara hubungan darah dia tinggal sebatang kara, tetapi di situ ada dua wanita yang menjadi menantunya, yaitu Orpa dan Ruth. Jadi 3 janda di dalam satu rumah, saudaraku. Ya, satu tragedi. Nah, inilah awal kisah dari Ruth, kitab Ruth, saudaraku. Nah, yang kemudian Naomi mendengar berita bahwa Israel ya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dia kan berasal dari Bethlehem Yehuda. Dia ingin kembali ke tanah leluhurnya. Nah, dia kembali, dia berkata kepada dua menantunya, aku mau pulang karena kelihatannya Tuhan sudah memberkati kembali akan tanah kelahiranku, kampung halamanku, di mana sekarang mereka sudah diberkati. Jadi aku mau pulang saja, di sini aku juga sendirian. Nah, kedua menantunya ini rupa-rupanya selama hidup bersama dengan mertuanya, mereka itu melihat bahwa Naomi ini adalah seorang mertua yang penuh kasih, yang bijak, yang sangat baik, sehingga kedua-duanya itu tidak tega melepas mertuanya. Tetapi setelah dibujuk-bujuk, singkat cerita, Orpa mau tinggal. Sudahlah Orpa, kamu tinggal ya, tinggal di bangsamu, kamu di sini, keluargamu juga masih ada, kamu masih muda, kamu bisa menikah lagi, dan sebagainya. Ya, kemudian mau berangkat pulang ke Bethlehem Yehuda,
masih ada satu, yaitu Rut. Dan Rut itu dipaksa kayak apa, dibujuk kayak apa, nggak mau tinggal. Dia berkata, "Ibu, aku mau ikut engkau. Aku mau merawat engkau. Aku mau menemani dan mendampingi engkau." Saudara tahu apa yang ada di hati Rut? Rut itu seorang wanita yang betul-betul wanita luar biasa. Dia sama sekali nggak memikirkan dirinya sendiri. Dia sebagai seorang janda yang masih muda, yang masih cantik, tentunya mudah bagi dia untuk mendapatkan pria lain. Di bangsanya apalagi ya. Tapi dia nggak mikir itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana Naomi yang sudah sebatang kara ini kalau pulang sendirian ke kampung halaman dan di sana dia nggak punya siapa-siapa. Siapa yang akan menemani dia, siapa yang akan merawat dia, siapa yang akan membantu dia dalam hidup sehari-hari. Padahal kan mereka sudah jatuh miskin, saudara, sudah nggak punya apa-apa. Pada waktu berangkat dulu, ya belasan tahun yang lalu, ketika mereka berangkat ke tanah Moab itu, kan mungkin semua aset-asetnya sudah dijual, saudaraku ya. Sudah dijual atau digadaikan atau apalah, itu yang terjadi. Dan nanti kita melihat bahwa dalam kisah berikutnya, milik kepunyaan dari Elimelech itu yang nebus nanti adalah Boas, yang nantinya akan menjadi suami dari Rut. Nah, kemudian berangkatlah saudara, karena memang nggak bisa dibujuk lagi. Rut ini tetap mendampingi akan sang mertua. Saudara, satu hubungan yang luar biasa. Kita banyak dengar cerita menantu yang dianiaya mertua. Tapi kita juga nggak kekurangan cerita tentang mertua yang dikurang ajari dan dianiaya oleh menantu perempuan. Dan itu sesuatu yang terjadi di dunia ini. Tetapi di dalam firman Tuhan ada contoh, saudaraku. Menantu perempuan dan mertua perempuan begitu dekat, begitu saling mengasihi. Saya ingin sampaikan, saudaraku, bagi Rut, Naomi adalah ibunya, seperti ibunya sendiri. Dan dia mengabdikan akan seluruh hidupnya, hari esoknya, masa depannya untuk merawat dan menjaga Naomi. Itulah yang ada di benak dari Rut. Kemudian bagi Naomi, saya juga mau seimbang, saudaraku. Bagi Naomi, Rut ini adalah ya udah seperti anak sendiri. Dia memang menantu yang sudah kehilangan akan suami. Tapi bagi Naomi, Rut itu seperti anak perempuan sendiri. Jadi, saudaraku, yang seperti inilah contoh yang Alkitab berikan, saudara. Nah, kemudian, kalau saudara baca akan 4 pasal dari kisah Rut itu menarik. Ini memang kisah cinta, saudaraku ya. Kisah cinta, tapi juga bukan cinta pria wanita saja, tapi kisah cinta tentang seorang menantu dengan mertuanya. Menantu perempuan dengan mertua perempuan. Ini luar biasa, saudaraku. Ini satu contoh yang benar-benar Tuhan berikan untuk kita anak-anak Tuhan belajar. Jadi saudara yang menjadi menantu perempuan, jadilah seperti Rut. Dan kalau Anda adalah mertua perempuan, jadilah seperti Naomi. Memang susah ya, kadang-kadang bertepuk sebelah tangan tidak berbunyi ya. Ini menantunya baik sekali, tapi mertuanya kurang baik ya. Mertuanya baik sekali, menantunya yang kurang ajar. Itu juga ada, saudaraku. Tapi kita berharap yang seperti hubungan seperti Naomi dan Rut ini benar-benar ada. Nah, saudara, saya ingin loncat ke akhir cerita. Ini happy ending, saudara. Akhir cerita saya bacakan di kitab Rut 4 ayat yang ke-13. Setelah melalui proses di mana Naomi itu mendorong Rut itu untuk supaya bisa mendapatkan seorang pelindung, seorang suami. Kemudian ayat 13 bunyinya demikian. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Dan dihampirinyalah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi akhirnya Rut mendapatkan seorang suami, Boas, seorang yang terkemuka ya di
di kotanya. Dia seorang kaya raya, seorang bos yang ternyata jatuh cinta kepada janda muda ini dan kemudian mereka akhirnya menikah. Nah, kemudian bagaimana dengan Naomi, saudaraku? Ini Ruth sudah diangkat ya, sudah sampai melahirkan anak laki-laki dalam pernikahannya dengan Boaz. Nah, ayat 14, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, ya, seorang yang mengangkat hidupmu. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Anak yang dimaksudkan adalah cucunya Naomi itu, cucu laki-laki itu. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab, ini kalimat luar biasa nih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Saudaraku, perempuan-perempuan menjadi tetangga-tetangga dari Naomi itu melihat ini kisah luar biasa. Kisah apa? Kisah kesetiaan dan kasih dan bakti dari menantu perempuan yang notabene adalah perempuan Moab, saudaraku. Begitu rupa, itulah Ruth. Mereka lihat itu. Dan ketika Tuhan bekerja sehingga Ruth ini mendapatkan seorang suami yang baik, suami yang kaya raya, seorang bos, saudaraku ya, yaitu Boaz. Nah, bagaimana dengan mertuanya? Nah, ketika Ruth diberkati dengan seorang anak laki-laki, maka dikatakan ayat 16, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Maka Naomi mendapat penghiburan. Nah, tetangga-tetangga perempuan yang tadi saya sebutkan, saudaraku, semuanya melihat kisah dari kehidupan Naomi ini dan mereka berkata begini, saudaraku. Mereka berkata, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, melahirkan jabang bayi itu. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Saudara, saya ulangi ya, bahwa dalam budaya Ibrani, itu anak laki-laki itu segala-galanya. Kalau anak perempuan, ya bolehlah, tapi nggak terlalu penting. Ini mungkin mirip dengan orang-orang Tionghoa zaman dulu ya, orang-orang Chinese zaman dulu, yang berpikir bahwa kalau dapat anak laki itu segala-galanya. Sehingga banyak yang anak-anak laki yang dimanjakan luar biasa akhirnya malah rusak dan menghancurkan kehidupan dari keluarga tersebut. Nah, inilah satu budaya yang menurut saya oleh Tuhan dijungkir balikkan melalui kisah ini. Nggak laki, nggak perempuan, saudara, yang penting kualitasnya. Di sini ada seorang perempuan, bukan anak, tapi menantu. Ya, saudaraku, anaknya malah sudah meninggal ya. Kilian itu sudah meninggal. Suami dari Ruth ini sudah meninggal. Tapi ini Ruth ini menantunya. Perempuan menantu. Tapi dikatakan lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Saudara, kita belajar bahwa betapa kita pertama ya, nggak boleh membedakan anak laki, anak perempuan, bahkan menantu ya. Yang penting kualitasnya. Seorang menantu perempuan bisa lebih berharga dari 7 anak kandung laki-laki. Itu pengakuan dari perempuan-perempuan yang ada di kampung, yang ada di dekat rumah, kenalan-kenalan dari Naomi. Mereka berkomentar seperti itu. Dan itu sungguh fakta, saudara. Dan karena ada tangan Tuhan di sana. Dan nanti kita tahu bahwa dari putranya Ruth dan Boaz ini, nanti keturunannya adalah Raja Daud. Dan dari Raja Daud akhirnya melahirkan Mesias, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus.
Demikian, saudaraku, Suara Gembala, saya harap menjadi berkat bagi Anda sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati.